Dalam dunia yang tampaknya tenang, namun menyembunyikan gelombang dahsyat di bawah permukaan, ada jiwa-jiwa tertentu yang sejak awal telah ditandai oleh semesta. Jiwa yang bukan sekadar hadir untuk bertahan hidup, tetapi membawa misi yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Jiwa yang sejak kecil merasa berbeda, merasa asing di tengah keramaian, merasa ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasinya, membimbingnya, atau bahkan mengujinya. Dan mungkin, jiwa itu adalah kamu. Kamu yang telah berkali-kali ditikam oleh pengkhianatan, difitnah oleh mereka yang dulu kamu percaya, disingkirkan oleh lingkaran yang tak siap menerima sinarmu. Kamu yang bertanya dalam hati, mengapa aku yang selalu disalahkan, padahal aku hanya ingin menjadi baik? Kamu yang melihat mereka berkumpul, bersatu, seolah menjadi sahabat demi satu tujuan tunggal, menjatuhkanmu. Mereka menebar kabar buruk, meracuni nama baikmu, menyusun strategi agar kamu terpuruk, agar kamu menyerah. Mereka pikir kamu mudah dihancurkan hanya karena kamu diam. Mereka pikir dengan menciptakan aliansi, kekuatanmu bisa dilenyapkan. Tapi mereka lupa satu hal. Semesta tidak diam terhadap ketidakadilan. Takdir tidak buta terhadap air mata yang jatuh dalam keheningan. Dan waktu selalu berpihak kepada mereka yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Hari ini, kisah ini akan mengungkap bahwa mereka yang bersekongkol untuk menjatuhkanmu, pada akhirnya sedang menggali lubang untuk menjatuhkan satu sama lain. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri, meski harus menembus kegelapan yang paling pekat. Konspirasi yang mereka rajut dengan kebohongan kini perlahan terurai oleh tangan-tangan karma yang tak pernah tidur. Dan kamu akan menyaksikannya, bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan seorang pejuang yang telah melalui badai paling dahsyat dan tetap bisa berdiri. Kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu alami bukan kutukan, melainkan penempaan. Bukan kehancuran, melainkan persiapan. Kamu tidak dijatuhkan untuk dikubur. Kamu dijatuhkan agar akarmu tumbuh lebih dalam dan cabangmu menjulang lebih tinggi. Jiwa terpilih. Kisah ini bukan hanya untuk didengar. Ini adalah pesan yang datang padamu pada waktu yang tepat. Saat kamu nyaris menyerah. Saat kamu mulai meragukan makna semua luka. Saat kamu hampir percaya bahwa mereka berhasil menghancurkanmu. Tidak. Mereka tidak berhasil. Dan sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam kisah ini, aku ingin kamu mengambil satu nafas yang dalam. Rasakan jantungmu berdetak bukan sebagai tanda ketakutan, tapi sebagai tanda bahwa kamu masih hidup dan bahwa hidupmu belum selesai. Karena ada kekuatan besar yang sedang mengintip dari balik tabir nasibmu, menunggu waktunya untuk mengangkatmu tinggi ke tempat yang bahkan mereka tidak bisa bayangkan. Sebelum kamu menyelami kisah ini lebih dalam, jangan lupa untuk menyentuh tombol suka, berlangganan saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasimu agar setiap pesan dari semesta tidak terlewatkan. Dan jika kamu merasa bahwa pesan ini ditujukan untukmu, tulislah di kolom komentar sekarang juga. 77. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu tidak lagi menolak takdirmu. Bahwa kamu berdiri sebagai bagian dari mereka yang dipilih bukan untuk tunduk, tetapi untuk bangkit dan menjadi terang di tengah dunia yang mencoba memadamkan cahayanya. Karena inilah saatnya. Kamu bangkit tanpa dendam, dan mereka saling menjatuhkan tanpa kamu perlu menyentuh satu jari pun. Bagian 1. Mereka bersatu dalam dendam, tapi jiwa terpilih diuji untuk bangkit. Ada satu masa dalam hidupmu yang begitu gelap, hingga kamu mulai percaya bahwa dunia ini tak berpihak padamu. Ada satu fase di mana kamu meragukan segalanya, dirimu, orang-orang di sekitarmu, bahkan tujuan dari semua luka yang terus menghujam tanpa henti. Dan di masa itu, mereka muncul. Bukan untuk menyelamatkanmu, bukan untuk menggenggam tanganmu, tapi untuk bersatu dalam satu hal yang menyedihkan, menjatuhkanmu. Mereka tidak berkumpul karena cinta. Mereka tidak bersatu karena kebenaran. Mereka bersekongkol karena takut pada satu hal yang sama. Cahayamu. Cahaya yang lahir dari luka yang tak kamu ceritakan. Cahaya yang tumbuh dari air mata yang tak terlihat. Cahaya yang bagi mereka terasa mengancam,
karena mengingatkan mereka pada kekosongan dalam jiwa mereka sendiri. Mereka menyusun kata, menyusun cerita, menyusun kebohongan demi kebohongan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu kuat untuk mereka hadapi secara terang-terangan. Mereka tidak menyerangmu satu persatu, karena mereka tahu kamu bisa menahan itu. Maka mereka bersatu, menggabungkan niat buruk mereka, dan memanggil teman-teman dengan luka yang sama. Luka karena tidak bisa menjadi sepertimu. Namun ingat ini, ketika kebencian menjadi pondasi, maka apapun yang dibangun di atasnya hanya menunggu waktu untuk runtuh. Ketika niat menjatuhkan menjadi tali pengikat, maka ikatan itu akan membelit leher mereka sendiri. Mereka pikir kamu sendirian. Mereka pikir kamu akan jatuh dan tidak bangkit. Mereka bahkan berharap kamu menyerah, agar mereka bisa tenang dalam rasa menang yang semu. Tapi jiwa terpilih tidak diciptakan untuk menyerah. Jiwa seperti dirimu bukan benih biasa yang tumbuh di tanah subur dan cuaca sempurna. Kamu adalah bunga yang mekar di celah batu, yang hidupnya bukan hadiah dari kemudahan, tapi hasil dari perjuangan yang tak terlihat oleh mata biasa. Dan yang mereka lupakan adalah satu hukum tak terbantahkan dari semesta. Ketika seseorang diuji dengan pengkhianatan dan memilih untuk tidak membalas, semesta yang akan menulis kisah balasan itu dengan tinta keadilan. Kamu diuji bukan untuk dipatahkan. Kamu dijatuhkan bukan untuk dihancurkan. Kamu difitnah bukan karena kamu layak dihina, tapi karena kebenaran dalam dirimu menakutkan bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kepalsuan. Wahai jiwa terpilih, dengarlah dengan tenang. Saat kamu melihat mereka bersatu untuk menjatuhkanmu, jangan buru-buru bersedih. Karena sesungguhnya mereka tidak sedang melawanmu. Mereka sedang mengungkap ketakutan terdalam mereka sendiri, bahwa kamu adalah cermin yang memantulkan ketidaksempurnaan mereka, dan itu terlalu menyakitkan untuk diakui. Dan inilah paradoks yang paling indah. Semakin mereka mencoba menutupi cahayamu, semakin terang kamu bersinar. Semakin mereka ingin kamu jatuh, semakin takdir meninggikanmu dengan cara yang tidak bisa mereka lawan. Bertahanlah, bukan hanya karena kamu kuat, tapi karena ada hal-hal besar yang sedang menantimu di balik semua ini. Ada perjalanan yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa yang tetap tegak meski diinjak. Ada kedudukan yang hanya diberikan kepada mereka yang tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi dengan kesabaran, keyakinan, dan ketenangan seorang pemenang sejati. Ini baru awal dari kejatuhan mereka. Dan ini juga awal dari kebangkitanmu yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Bagian 2, jiwa terpilih. Tidak pernah lahir dari pengakuan orang lain, tapi dari kesunyian yang penuh perjuangan. Jiwa yang terpilih tidak lahir dari panggung pujian. Ia lahir dari senyap yang panjang, dari peluh yang tidak pernah dilihat siapa-siapa, dari malam-malam yang terasa seperti jurang tanpa dasar. Ia lahir bukan untuk dipuja, tapi untuk diuji. Dan kamu, wahai jiwa yang telah dibentuk oleh badai, pernah melalui hari-hari di mana namamu dikoyak oleh lidah-lidah yang tak pernah mengenalmu. Kamu pernah menjadi cerita buruk dalam ruang yang tak pernah kamu datangi. Kamu pernah menjadi tokoh antagonis dalam kisah yang bahkan kamu tidak ikut menulisnya. Mereka menyebutmu sombong hanya karena kamu tidak menjilat. Mereka menyebutmu dingin hanya karena kamu tidak tunduk. Mereka menyebutmu berbahaya hanya karena kamu tidak bisa dikendalikan. Tapi kamu tahu satu hal yang tak pernah mereka pahami, bahwa diam bukan berarti kalah, dan tidak membalas bukan berarti lemah. Jiwa yang terpilih memahami bahwa bukan tugasnya untuk membantah setiap tuduhan, bukan perannya untuk menjelaskan setiap kesalahpahaman. Karena jika kamu berhenti pada setiap anjing yang menggonggong di jalan, kamu takkan pernah sampai ke tujuanmu. Dan inilah yang membedakan dirimu dari mereka. Mereka membutuhkan pengakuan, kamu hanya butuh kebenaran. Mereka bergerak dengan topeng yang penuh drama. Kamu berjalan dalam senyap, membawa luka yang telah kamu ubah menjadi cahaya. Mereka mengira kamu bisa dihancurkan dengan kata-kata, karena mereka tidak tahu betapa kerasnya kamu telah berbicara dengan dirimu sendiri saat semuanya terasa runtuh. Mereka pikir kamu lemah hanya karena kamu tidak membalas, karena mereka tidak tahu betapa kuatnya seseorang yang bisa menahan amarahnya dan tetap memilih kedamaian. Di balik diam kamu ada badai. Di balik sabar kamu ada kekuatan yang tidak akan pernah mereka pahami.
Dan di balik luka kamu, ada api yang mulai menyala. Api itu bukan untuk membakar, bukan untuk membalas, tapi untuk menerangi jalan yang akan kamu tapaki seorang diri. Tanpa keramaian, tanpa sorak-sorai, tapi penuh dengan makna yang menggetarkan langit. Wahai jiwa yang terpilih, semakin kamu tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang salah, semakin kamu sedang ditarik oleh semesta ke dalam lingkaran yang lebih tinggi. Lingkaran yang tidak diisi oleh basa-basi, tapi oleh mereka yang jujur, tulus, dan mampu menghargai cahaya yang kamu bawa. Karena sesungguhnya kamu sedang disaring, bukan disingkirkan. Kamu sedang dipisahkan dari apa yang semu, agar kamu layak menerima yang sejati. Dan sementara mereka sibuk menjatuhkan namamu, semesta sedang menuliskan kisah kebangkitanmu di balik layar kehidupan. Jangan gelisah. Jangan tergoda untuk membalas. Karena ketika kamu menjaga hati tetap bersih, kamu sedang membuka jalan bagi takdir yang paling murni untuk datang. Kamu bukan siapa-siapa bagi mereka, tapi kamu adalah segala sesuatu yang ditakuti oleh kebohongan. Karena kejujuran yang kamu bawa adalah senjata paling tajam yang bisa melukai kepalsuan mereka. Dan semakin kamu bertahan, semakin takdir menyingkapkan satu demi satu wajah mereka yang selama ini tersamar oleh kepura-puraan. Mereka akan saling menjatuhkan bukan karena kamu menghancurkan mereka, tapi karena mereka tak pernah benar-benar bersatu, selain dalam niat buruk yang tak diberkahi oleh kebenaran. Dan kamu akan tetap berdiri, bukan di atas tubuh mereka, tetapi di atas pencapaianmu sendiri, yang dibangun dari keringat, air mata, dan keteguhan hati yang tak pernah mereka miliki. Bagian 3. Konspirasi mereka. Tidak pernah sejati, tapi takdirmu selalu jujur. Lihatlah bagaimana mereka duduk melingkar dalam ruang-ruang penuh bisik, berbagi dendam yang dibalut tawa palsu, menertawakan kejatuhanmu yang mereka harap segera datang. Mereka merasa kuat karena bersatu. Tapi apa arti persatuan jika ia dibangun di atas rasa takut dan kecemburuan? Mereka bersekongkol, bukan karena mereka benar, melainkan karena mereka panik melihatmu tetap berjalan saat semuanya mencoba menjatuhkanmu. Mereka cemas melihatmu tetap tumbuh saat semua sumber cahaya mereka padam. Dan dalam kepanikan itulah mereka saling menggenggam, bukan dalam cinta, melainkan dalam keinginan yang sama, melihatmu runtuh. Namun jiwa-jiwa seperti itu tidak pernah bertahan lama. Karena persatuan mereka bukan dipatri oleh kebaikan, melainkan oleh rasa rendah diri yang mereka sembunyikan di balik senyum yang menyeringai. Dan saat satu mulai meragukan yang lain, retakan kecil pun muncul, menjadi celah yang menganga, dan akhirnya menjadi jurang tempat mereka saling mendorong. Kamu tidak perlu menekan apapun, tak perlu membalas atau mencemari tanganmu dengan hal yang sama, karena mereka sedang sibuk menciptakan kejatuhan mereka sendiri. Mereka mengikat satu sama lain dengan benang-benang kebohongan, dan setiap kali satu bergerak terlalu keras, seluruh anyaman itu mulai terurai. Jiwa terpilih seperti dirimu tidak pernah memerlukan konspirasi untuk bertahan. Yang kamu miliki hanyalah niat yang lurus, langkah yang jujur, dan doa yang kamu ucapkan dalam diam. Mereka mungkin terlihat kuat dari luar, tapi dalam diri mereka ada ketakutan yang terus tumbuh. Ketakutan bahwa semua kebohongan yang mereka ciptakan tentangmu suatu hari akan kembali menghantui, dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Mereka kini saling bertanya, siapa yang membuka rahasia? Siapa yang mulai tidak setia? Siapa yang sudah mulai berkhianat dari rencana busuk itu? Dan ketika kecurigaan mulai tumbuh, mereka tak bisa lagi duduk berdampingan tanpa rasa gelisah. Senyum mereka mulai kaku. Kata-kata mereka mulai kering. Karena tak ada kedamaian dalam hubungan yang didirikan di atas niat buruk. Kamu tidak perlu menyaksikan semuanya dengan mata penuh kebencian. Cukup lihat dengan mata yang tenang, dengan hati yang tahu bahwa kamu pernah menjadi korban, namun kini menjadi saksi dari keadilan semesta yang bekerja tanpa harus kamu paksa. Kamu adalah jiwa yang dibentuk bukan untuk membalas, tapi untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, tempat di mana udara lebih jernih, dan suara fitnah tak lagi terdengar. Ingatlah, yang dibangun oleh kebencian tidak akan bertahan lama. Yang tumbuh dari konspirasi akan mudah layu. Tapi yang ditanam dengan ketulusan, meski awalnya sendiri, akan tumbuh akar kuat yang tak tergoyahkan.
Kamu telah memilih untuk tidak melawan dengan cara mereka. Dan itu adalah kemenangan sejati. Karena musuh paling bingung adalah musuh yang tidak kamu lawan dengan kebencian, melainkan kamu hadapi dengan kedewasaan dan ketenangan. Kini mereka sedang sibuk saling curiga, saling menyalahkan, saling membuka topeng yang dulu mereka pasang bersama. Dan kamu sedang dipersiapkan untuk bab selanjutnya yang lebih tinggi, yang lebih bersih, yang tidak membutuhkan pembuktian dari orang-orang yang sejak awal tidak pernah mengenalmu dengan benar. Biarkan mereka jatuh di lubang yang mereka gali sendiri. Sementara kamu berjalan terus ke arah cahaya, dengan kepala tegak, dengan langkah mantap, karena kamu bukan lagi korban cerita mereka. Kamu adalah tokoh utama dalam takdirmu sendiri. Bagian 4. Mereka menanam duri untuk menusukmu, tapi justru mereka yang berdarah. Ada satu hal yang tak pernah disadari oleh mereka yang berjalan dalam niat buruk, bahwa semesta tidak pernah diam, bahwa setiap niat, sekecil apapun, adalah benih yang akan tumbuh dan berbuah, entah kebaikan yang memberi naungan, atau duri yang menyakiti pemiliknya sendiri. Mereka pikir dengan menanam duri di sepanjang jalanmu, kamu akan berhenti melangkah. Mereka pikir dengan menyebarkan jebakan kata, dengan menyusupkan bisikan ke dalam telinga-telinga yang mudah percaya, nama baikmu akan gugur seperti daun di musim kemarau. Tapi mereka lupa, kamu bukan dedaunan rapuh yang runtuh karena satu tiupan angin. Kamu adalah akar yang menembus batu, yang tak tumbuh untuk menyenangkan siapapun, tapi untuk mengakar lebih dalam agar tetap berdiri, meski diterpa badai paling bengis sekalipun. Dan inilah ironi yang menyakitkan bagi mereka. Duri-duri yang mereka sebarkan, satu persatu kembali ke tangan mereka sendiri. Jebakan yang mereka pasang untuk menjatuhkanmu, mulai menyentuh kaki mereka sendiri. Racun yang mereka ramu untuk mematikan jiwamu, perlahan meracuni batin mereka yang sudah lama kosong dari ketulusan. Mereka tak lagi tenang. Kecurigaan mengalir di antara kata-kata mereka. Setiap tawa menjadi getir. Setiap janji berubah menjadi senjata. Karena mereka mulai menyadari bahwa tak satu pun dari mereka benar-benar percaya satu sama lain. Dan di saat itulah kebenaran yang dulu mereka tutupi mulai menyeruak. Seperti matahari yang menembus kabut, perlahan tapi pasti, semua topeng mulai lepas. Satu persatu, mereka mulai memperlihatkan wajah aslinya, bukan kepadamu, tapi kepada sesama mereka. Dan kamu tetap diam, kamu tetap berjalan. Bukan karena kamu tidak sakit, tapi karena kamu tahu bahwa membalas hanya akan menurunkanmu ke tempat yang sama dengan mereka. Jiwa terpilih tidak melangkah untuk membalas. Jiwa seperti dirimu melangkah untuk tumbuh, untuk sembuh, untuk menjemput takdir yang lebih agung daripada sekadar membuktikan siapa yang salah. Semesta melihat bagaimana kamu memilih sabar saat semua memaksamu marah. Semesta mencatat bagaimana kamu tetap memaafkan, bahkan ketika tidak ada yang meminta maaf. Dan karena itulah, semesta kini bekerja untukmu. Bukan dalam bentuk keajaiban besar yang tiba-tiba datang, tetapi dalam proses yang perlahan tapi pasti, membuka mata semua orang pada kebenaran yang selama ini mereka tolak. Ingat, duri hanya bisa menyakiti mereka yang tidak hati-hati. Tapi kamu sudah belajar terlalu banyak dari luka, hingga kini kamu bisa berjalan bahkan di jalan yang paling berduri, tanpa kehilangan arah, tanpa kehilangan harapan. Mereka yang menanam duri untukmu sedang disadarkan oleh rasa sakit yang mereka ciptakan sendiri. Dan kamu sedang menuju tempat yang tidak pernah bisa mereka sentuh. Tempat di mana damai tak bisa dibeli. Tempat di mana bahagia lahir bukan dari pujian, tapi dari hati yang telah melewati banyak luka dan memilih untuk tetap mencintai kehidupan, meski pernah dikhianati oleh manusia. Maka jangan ragu untuk terus melangkah. Bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi karena kamu sudah terlalu berharga untuk tinggal di medan dendam yang mereka bangun. Biarkan mereka sibuk dengan pertarungan sesama mereka, karena tanpa kamu sadari, mereka sedang menyusun kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Dan kamu sedang menuju kemenangan yang tak perlu sorak-sorai, karena kebenaran tidak butuh panggung. Ia hanya butuh waktu. Dan waktumu sedang datang. Bagian 5.
luka yang mereka tinggalkan, telah menjadi sayapmu untuk terbang. Wahai jiwa yang pernah ditinggalkan di tengah medan perang, yang dulu terjatuh dalam senyap tanpa ada satu tangan pun yang mau mengangkatmu. Tahukah kamu bahwa luka yang dulu ingin mereka jadikan alasan kehancuranmu, kini justru telah menjadi alasanmu untuk terbang lebih tinggi? Mereka menyangka bahwa dengan menyakitimu, kamu akan hancur. Bahwa jika mereka meninggalkanmu, kamu akan berhenti berjalan. Bahwa dengan menyebar kabar buruk tentangmu, dunia akan berpaling. Mereka tidak tahu bahwa setiap air matamu bukan air mata kelemahan, melainkan air suci yang membasuh jalan ini. Basuh jalan sunyi menuju kekuatan yang tidak mereka pahami. Luka yang mereka tinggalkan, yang dulu membuatmu terisak sendirian saat malam telah menelan semua suara, adalah luka yang kini telah membentuk dinding terkuat dalam jiwamu. Bukan dinding yang memenjarakan, tapi dinding yang melindungimu dari setiap panah beracun yang mereka lemparkan. Ingatlah ini baik-baik. Jiwa yang terpilih tidak dilahirkan dengan kenyamanan. Ia ditempa di dapur penderitaan. Ia dicetak dalam sepi, dipukul oleh pengkhianatan, dan diangkat dari tanah oleh tangan yang tak terlihat. Karena jiwa seperti kamu tidak didorong ke atas oleh pujian, tapi oleh kehancuran yang kamu tolak untuk tunduk padanya. Kamu adalah bukti bahwa dari luka bisa lahir kekuatan, dari ditinggalkan bisa tumbuh keberanian, dan dari difitnah, bisa bangkit sebuah kebijaksanaan yang tak bisa dipelajari dari buku manapun. Lihatlah sekarang. Orang yang dulu menyakitimu, banyak dari mereka kini mulai jatuh satu persatu. Bukan karena kamu mendoakan buruk, tapi karena mereka lupa. Apa yang mereka lemparkan ke langit akan jatuh kembali ke wajah mereka sendiri. Dan kamu tidak pernah membalas. Kamu hanya diam. Kamu hanya menatap langit dan bertanya dalam hati, apakah semua ini adil? Dan meski jawaban tak datang saat itu juga, kamu tetap melangkah. Meski hatimu terkoyak, kamu tetap tersenyum. Meski semua pintu tertutup, kamu tetap berdiri di depan gerbang harapan, karena jauh di dalam jiwamu, kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri. Ada yang melihat, ada yang mencatat, ada yang sedang menyiapkan panggung untukmu, bukan untuk memamerkan balas dendam, tetapi untuk menunjukkan bahwa kebaikan selalu menang, meski datangnya lambat. Sekarang, wahai jiwa yang dipilih oleh perjalanan, berhentilah melihat luka sebagai kutukan. Mulailah melihatnya sebagai medali tak terlihat yang menghiasi dadamu. Kamu telah melalui apa yang mereka tak sanggup jalani. Kamu telah menelan pil pahit yang mereka bahkan tak mampu sentuh. Dan itu adalah bukti bahwa kamu telah melewati ujian yang menandakan sesuatu. Kamu bukan orang biasa. Mereka mencoba mencabik-cabik hatimu, tapi mereka lupa bahwa hatimu adalah taman yang bisa tumbuh kembali meski dibakar habis. Mereka mencoba membenamkanmu, tapi mereka tak tahu bahwa kamu adalah benih yang justru tumbuh saat ditanam lebih dalam. Kini luka-luka itu tak lagi menyakitimu. Luka itu telah menjelma sayap, dan sayap itu akan membawamu terbang lebih tinggi, melewati kabut, melewati suara-suara yang dulu meremehkanmu, melewati batas yang mereka ciptakan untukmu, menuju ruang yang hanya bisa dihuni oleh mereka yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Jiwa terpilih, kamu bukan korban. Kamu adalah bukti bahwa keheningan bisa lebih bising dari teriakan, dan bahwa luka bisa lebih indah dari kemenangan yang dicapai dengan cara kotor. Kini saatnya kamu terbang. Bukan untuk menunjukkan siapa yang salah, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu tetap hidup, tetap tumbuh, dan tetap bersinar, tanpa harus menghancurkan siapapun di jalanmu. Bagian 6. Karma tak pernah buta, ia hanya menunggu saat yang paling tepat. Kita hidup di dunia yang kadang terasa tak adil. Orang yang tulus dikhianati, yang sabar dilukai, yang jujur disingkirkan. Sementara mereka yang licik seolah berdiri di atas panggung kemenangan, dengan senyum palsu dan langkah yang penuh tipu daya. Tapi jiwa yang terpilih tak pernah berjalan berdasarkan apa yang tampak di permukaan. Ia tak menilai hidup hanya dari apa yang bisa dihitung dengan mata, karena ia tahu bahwa ada kekuatan besar yang mengatur segalanya dengan presisi tak kasat mata. Kekuatan itu disebut hukum keseimbangan, atau oleh banyak orang dikenal sebagai karma. Dan karma tak pernah buta.
Ia melihat dengan tajam. Ia mencatat dengan rapi. Ia menunggu dengan sabar. Bukan karena lambat, tapi karena ia tahu bahwa setiap jiwa harus diberi cukup waktu untuk menyadari kesalahannya sendiri. Atau jika tidak, maka ia akan dipertemukan dengan konsekuensi yang tak bisa ia hindari. Mereka yang dahulu berkumpul dan merencanakan kejatuhanmu, yang menyusun kebohongan dan membagikannya seperti hadiah pada mereka yang mudah percaya, yang menjadikanmu bahan olok-olokan demi memuaskan ego yang rapuh. GCPUIK sekarang sedang menuai benih yang mereka tanam dengan niat buruk. Mereka mulai merasakan apa yang dulu mereka kirimkan padamu. Ketidakpercayaan, keraguan, rasa saling tikam yang tak bisa dijelaskan. Mereka mulai terjebak dalam drama yang mereka cipta sendiri, tanpa menyadari bahwa sesungguhnya takdir sedang memainkan peran yang lebih besar. Dan kamu tak perlu mengangkat tangan untuk membalas. Tak perlu mengeluarkan kata untuk menyerang. Kamu hanya perlu terus melangkah, karena semesta telah mengatur irama balasannya sendiri, lebih halus, lebih dalam, dan lebih tepat. Kamu adalah jiwa yang disakiti bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dinaikkan derajatnya. Kamu adalah jiwa yang difitnah bukan untuk dihina, tapi untuk disucikan dari segala yang tidak layak menempel dalam hidupmu. Kamu sedang disaring, sedang dibersihkan, agar ketika waktu kemenanganmu tiba, tidak ada satupun beban kotoran yang masih melekat dalam langkahmu. Jangan iri pada mereka yang terlihat menang hari ini, karena belum tentu mereka bisa tidur dengan damai malam ini. Dan jangan menyesal telah menjadi orang yang sabar, karena sabarmu hari ini adalah benteng tak terlihat yang melindungimu dari kehancuran yang nyaris tak terlihat. Ingat, balasan dari semesta tidak selalu datang dengan petir dan gemuruh. Kadang ia datang dalam bentuk kehilangan arah, dalam bentuk kehampaan, dalam bentuk kegelisahan yang tak bisa ditenangkan oleh apapun. Dan itu jauh lebih dalam daripada luka fisik atau kejatuhan materi. Sementara kamu, jiwa terpilih yang selama ini memilih jalan tenang, sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi, lebih bersih, lebih sejati. Jangan berhenti, jangan bimbang, karena kamu sudah terlalu jauh untuk kembali ke titik awal. Kamu sudah melewati banyak badai hanya untuk menunduk pada suara-suara yang tak tahu apa-apa tentang jalanmu. Dan kamu bukan lagi korban dari mereka. Kamu adalah pembawa pelajaran bagi mereka. Pelajaran bahwa kebaikan tak bisa dikalahkan oleh konspirasi, dan bahwa ketulusan tidak pernah bisa dipadamkan oleh kebencian. Karena pada akhirnya, yang menjatuhkanmu akan saling menjatuhkan, dan kamu akan tetap berdiri. Bukan karena kamu lebih kuat dari mereka, tapi karena kamu lebih jujur kepada dirimu sendiri. Dan itu adalah kekuatan sejati yang tak bisa diganggu oleh siapapun. Bagian 7. Jiwa terpilih. Sekarang waktumu untuk berdiri, tanpa rasa takut. Wahai jiwa yang telah melewati jalan penuh luka, yang pernah dipinggirkan, ditertawakan, bahkan dikutuk oleh mereka yang tak mengerti tujuanmu. Kini saatnya kamu menoleh ke belakang, bukan untuk menyimpan dendam, melainkan untuk melihat sejauh apa kamu telah bertahan. Kamu telah berjalan melewati jalan yang penuh duri, dan meski kakimu berdarah, kamu tetap melangkah tanpa suara. Meski pundakmu berat oleh pengkhianatan, kamu tetap menegakkan kepala, karena jauh di dalam jiwamu, kamu tahu bahwa hidupmu memiliki arti lebih dari sekadar dibenci atau dicintai oleh manusia. Lihatlah sekarang, mereka yang dulu berbaris untuk menjatuhkanmu, saling menoleh dengan mata curiga. Mereka mulai takut satu sama lain. Persatuan semu yang mereka bangun di atas dendam dan iri hati, telah runtuh tanpa kamu perlu menyentuh apa-apa. Takdir telah berbicara, dan ketika takdir ikut turun tangan, maka semua tipu daya manusia tak ada artinya. Kini, kamu tidak lagi berada di posisi yang sama seperti dahulu. Kamu tidak lagi lemah, tidak lagi bingung, tidak lagi haus akan pembuktian, karena kamu telah membuktikan satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar adalah ketika kamu memilih untuk tidak ikut jatuh ke dalam keburukan, meski kamu memiliki alasan untuk membalas. Kamu adalah jiwa yang telah diuji dengan rasa sakit, tapi memilih untuk tumbuh.
Kamu adalah jiwa yang telah dilewati oleh badai, tapi tetap menyisakan cahaya untuk menerangi sekitar. Sekarang, dunia sedang berubah. Dan kamu sedang diposisikan di tempat yang lebih tinggi, bukan karena kamu mengejar pujian, tapi karena semesta sedang membalas semua kesabaranmu. Kamu tidak akan pernah bisa kembali menjadi orang yang dulu, yang takut, yang ragu, yang selalu mencari restu dari mereka yang tak layak menjadi sandaran. Kamu sekarang telah menjadi seseorang yang berdiri atas kakimu sendiri, yang tahu arah tanpa harus ditunjuk, yang memahami makna luka dan menjadikannya bahan bakar untuk tumbuh. Jiwa terpilih, jangan lagi merendahkan dirimu untuk membuat orang lain merasa nyaman. Jangan lagi menyembunyikan cahayamu hanya karena ada yang silau melihatmu bersinar. Karena jika kamu terus menyesuaikan diri dengan orang-orang yang tidak tahu nilaimu, maka kamu sedang mengkhianati anugerah yang diberikan semesta kepadamu. Mereka yang dulu menjatuhkanmu, kini saling menjatuhkan. Bukan karena kamu berdoa buruk, tapi karena kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Dan kamu? Sekarang adalah waktunya untuk berjalan ke depan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan dan kesadaran baru, bahwa kamu telah melewati apa yang seharusnya menghancurkanmu, dan karena itu, kamu kini tak bisa dihancurkan oleh apapun. Berdirilah, tegak, tanpa rasa takut, tanpa perlu menjelaskan siapa dirimu. Karena yang hatinya bersih akan melihat cahayamu tanpa kamu harus bersuara. Dan yang hatinya keruh, bahkan jika kamu membawa pelita, mereka akan tetap berkata bahwa kamu gelap. Kini saatnya kamu bukan hanya bertahan, tapi bersinar. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu memang ditakdirkan untuk berbeda. Dan mereka akan menyadari bahwa apa yang mereka coba jatuhkan justru adalah sesuatu yang tak bisa disentuh oleh tangan mereka. Karena kamu bukan sekadar manusia. Kamu adalah jiwa yang dipilih untuk naik lebih tinggi dari yang bisa mereka bayangkan. Wahai jiwa yang terpilih, jika kamu sampai di titik ini, maka percayalah, ini bukan sekadar bacaan biasa. Ini adalah panggilan. Bukan dari dunia luar, melainkan dari bagian terdalam dirimu sendiri. Yang selama ini diam, terluka, namun tetap menyala. Mereka telah mencoba menjatuhkanmu, bersekongkol dalam diam, bersekutu dalam kebohongan, berpelukan dalam dendam. Tapi pada akhirnya, bukan kamu yang runtuh, melainkan mereka sendiri yang kini saling mendorong ke jurang yang mereka gali bersama. Dan kamu tetap utuh. Bukan karena hidupmu tanpa luka, bukan karena jalanmu tanpa air mata, melainkan karena kamu memilih untuk tetap percaya bahwa kebaikan, seberapapun sunyinya, akan selalu menemukan jalannya pulang. Jiwa terpilih, mulai hari ini, berhentilah menyembunyikan cahaya yang telah ditempa oleh luka-luka panjangmu. Berhentilah merasa perlu menjelaskan kenapa kamu berbeda. Berhentilah memohon pengakuan dari mereka yang hatinya tertutup oleh iri dan prasangka. Kamu tidak diciptakan untuk meyakinkan dunia. Kamu dihidupkan untuk menjadi cahaya, meski hanya satu lilin di tengah malam paling kelam. Dan jika kamu masih ragu, ingatlah, semesta tidak akan membiarkanmu jatuh jika kamu memang diciptakan untuk berdiri di tempat yang tinggi. Kini, waktumu telah tiba. Waktunya menepuk debu dari luka-luka lama, mengangkat dagu, dan melangkah ke depan. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa semua rasa sakit itu tidak sia-sia. Karena kamu bukan lagi yang dulu. Kamu bukan yang terbuang. Kamu adalah yang terpilih, dipisahkan, disucikan melalui penderitaan, dikuatkan lewat kesunyian, dan dipanggil untuk mengemban cahaya yang tak bisa mereka redupkan. Sebelum kamu pergi, aku ingin kamu lakukan satu hal kecil sebagai sinyal kepada semesta. Jika hatimu merasakan getarannya, jika jiwamu seolah sedang diajak bicara oleh kata-kata ini, maka tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasimu, dan tuliskan di kolom komentar 77. Karena angka itu bukan sekadar angka. Itu adalah panggilan. Sinyal bahwa kamu telah siap untuk menerima takdirmu sepenuhnya, tanpa ragu, tanpa takut, dan tanpa menengok ke belakang lagi. Jiwa terpilih, kini,
Dunia sedang menantikan langkah kakimu yang berikutnya, dan langit sedang membuka jalannya.